Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Nadil Tiasa dengan NIM 2014040044 berasal dari kelas Matematika B, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Imam Bonjol Padang, akan membuat video sebagai pengganti ujian tengah semester strategi pembelajaran matematika dengan dosen penggampu Ibu Rita Putri Utami MPD. Berikut videonya, selamat menyaksikan. Sebelum kita memulai untuk membahas ke-8 poin yang akan kita bahas dalam video berikut ini, sebaiknya kita mengawali dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Adapun ke-8 materi yang kita akan bahas pada video kali ini adalah yang pertama tentang hubungan antara model, metode, pendekatan, teknik, taktik, serta strategi. Yang kedua yang kita bahas adalah tentang strategi belajar mengajar. Yang ketiga tentang aliran psikologi tingkah laku. Yang keempat teori psikologi kognitif. Yang kelima kemampuan dasar mengajar. Yang keenam tentang pendekatan konstruktivisme dalam pembelajaran matematika. Yang ketujuh ada pendekatan pemecahan masalah matematika, dan yang terakhir adalah tentang pendekatan open-ended dalam pembelajaran matematika. Kita masuk ke materi yang pertama, yaitu hubungan antara model, metode, pendekatan, teknik, taktik, serta strategi. Sebelum kita masuk ke dalam hubungan antara model, metode, pendekatan, teknik, taktik, serta strategi, lebih baiknya kita mengetahui apa itu model, metode, pendekatan, teknik, taktik, serta strategi. Yang pertama yaitu model. Apa itu model? Model adalah kerangka kerja yang memberikan gambaran sistematis untuk melaksanakan pembelajaran agar membantu belajar siswa dalam tujuan tertentu yang ingin dicapai. Artinya di sini adalah model pembelajaran merupakan gambaran umum, namun tetapi mengerucut pada tujuan khusus. Selanjutnya metode. Apa itu metode? Metode merupakan cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam bentuk kegiatan nyata dan praktis untuk mencapai tujuan pembelajaran. Ada beberapa metode yang digunakan dalam mengimplementasikan strategi pembelajaran, antara lain adalah metode ceramah, metode demonstrasi, metode diskusi, metode tanya jawab, metode eksperimen, dan yang terakhir adalah metode pemberian tugas atau resitasi. Selanjutnya ada yang namanya pendekatan. Apa sih itu pendekatan? Pendekatan itu bisa kita artikan sebagai titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran yang merujuk pada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih sangat umum. Di dalamnya terdapat mewadahi, menginspirasi, menguatkan, dan melatari metode pembelajaran dengan cakupan teoritas tertentu. Kita lihat dari pendekatannya. Pembelajaran terdapat dua jenis pendekatan, yaitu pendekatan pembelajaran yang berorientasi atau berpusat pada siswa, dan pendekatan pembelajaran yang berorientasi atau berpusat pada guru. Selanjutnya kita masuk ke dalam teknik. Apa sih itu teknik? Teknik pembelajaran dapat kita artikan sebagai cara yang dilakukan seseorang dalam mengimplementasikan suatu metode secara spesifik. Kita misalkan penggunaan metode ceramah pada kelas dengan jumlah yang relatif banyak membutuhkan teknik tersendiri yang tentunya secara teknis akan berbeda dengan penggunaan metode ceramah pada kelas yang jumlah siswanya terbatas. Selanjutnya ada taktik. Taktik merupakan upaya seseorang dalam melaksanakan metode atau teknik pembelajaran tertentu yang sifatnya individual. Selanjutnya ada strategi. Apa itu strategi? Strategi adalah suatu kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan guru dan siswa agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien.
Kalau kita lihat dari strategi pembelajaran, dapat dikelompokkan ke dalam dua bagian. Yang pertama, uh, exposition based covering learning, dan yang selanjutnya ada group individual learning. Ditinjau cara penyajiannya, uh, cara pengolahannya. Strategi pembelajaran dapat dibedakan antara strategi pembelajaran induktif dan strategi pembelajaran deduktif. Jika kita gambarkan dalam bentuk diagram Venn, model, pendekatan, strategi, metode, teknik, dan taktik itu bisa kita lihat pada video ini, gambarnya seperti itu. Dan mereka itu saling berhubungan antara model, pendekatan, strategi, metode, teknik, dan taktik. Di bulatan yang paling terluar itu ada model yang merupakan bungkus dari segala bungkus atau cover dari pendekatan, strategi, metode, teknik, dan taktik. Yang terakhir, bulatan terkecil itu ada taktik. Jika kita hubungkan antara model, pendekatan, strategi, metode, teknik, dan taktik, bisa kita lihat susunannya. Yang pertama itu ada model. Mengapa model itu kita letakkan paling atas? Karena model itu merupakan bungkus atau cover dari rangkaian pendekatan, strategi, metode, teknik, dan taktik. Selanjutnya, setelah model itu ada pendekatan. Dalam pendekatan itu berisi kita mewadahi, sebagai seorang guru kita itu mewadahi, menginspirasi, menguatkan, dan melatari metode. Selanjutnya ada strategi. Setelah kita melakukan pendekatan kepada siswa dengan kita mewadahi, menginspirasi siswa kita itu, kita memberikan strategi. Strategi itu adalah suatu kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan guru dan siswa agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien. Jadi setelah kita melakukan pendekatan, ada yang nama strategi. Kita mengatur bagaimana baiknya jika suatu pembelajaran itu agar tercapai dengan tujuan yang kita inginkan. Setelah kita melakukan dan merancangkan strategi apa yang kita gunakan dalam pembelajaran, ada yang namanya metode. Metode itu pembelajaran kita, bagaimana cara agar kita bisa mengimplementasikan rencana yang kita lakukan, mengimplementasikan strategi yang kita buat tadi ke dalam bentuk metode. Metode apa yang sebaiknya kita gunakan untuk mempermudah dalam sistem pembelajaran. Selanjutnya ada teknik. Setelah tadi kita menggunakan metode, setelah kita memikirkan metode apa yang kita gunakan dalam pembelajaran, ada yang namanya teknik. Teknik itu merupakan cara yang kita lakukan dalam mengimplementasikan cara yang kita gunakan tadi itu, metode. Misal kita gunakan metode ceramah, teknik apa yang kita gunakan agar pembelajaran yang kita berikan itu tersampaikan kepada murid kita. Selanjutnya ada taktik. Taktik ini lebih mirip sama dengan teknik, namun taktik ini kembali kepada individu gurunya masing-masing. Taktik apa yang dia gunakan agar siswa lebih mudah memahami apa yang akan diajarkannya. Itulah hubungan dari model, pendekatan, strategi, metode, teknik, dan taktik. Kita masuk ke poin pembahasan yang kedua, yaitu strategi belajar mengajar. Di sini yang pertama yang akan kita bahas adalah pengertian.
Apa itu pengertian strategi belajar mengajar? Di sini saya ada memaparkan pengertian strategi belajar dengan beberapa ahli menurut beberapa ahli. Yang pertama menurut Romizowski, dia berpendapat bahwa strategi belajar mengajar adalah pandangan umum dari serangkaian atau tindakan yang disesuaikan dengan perintah yang dipilih untuk metode. Ahli yang kedua ahli yang kedua itu Aswan Zain dan Syaiful Bahri. Dia mengatakan bahwa strategi belajar mengajar adalah model umum kegiatan siswa dalam melaksanakan kegiatan belajar untuk mencapai tujuan yang diuraikan. Selanjutnya ahli yang ketiga yaitu Alim Sumarno yang mengemukakan bahwa strategi belajar dapat diartikan sebagai kegiatan yang dipilih oleh siswa atau instruktur dalam proses pembelajaran yang dapat memberikan siswa dengan fasilitas untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Ahli berikutnya itu ada Sadiman. Sadiman memaparkan bahwa strategi belajar mengajar adalah upaya terencana untuk memanipulasi sumber belajar sehingga proses pembelajaran berlangsung dalam diri siswa. Selanjutnya, ahli yang terakhir ada Hilda Tabah. Dia mengatakan strategi belajar mengajar adalah pola atau urutan langkah-langkah perilaku guru untuk beradaptasi dengan semua variabel pembelajaran secara sadar dan sistematis. Kita mengetahui apa itu strategi belajar mengajar, apa aja yang termasuk dalam komponen strategi belajar mengajar. Yang pertama itu ada faktor administrasi dan keuangan. Mengapa faktor administrasi dan keuangan ini masuk ke dalam komponen strategi belajar mengajar? Karena kita misalkan waktu pelajaran, kondisi, konstruksi, dan ruangan untuk belajar dan sejenisnya. Selanjutnya, pengajaran media. Pengajaran media ini merupakan suatu yang menjadi keberhasilan program pengajaran jika tidak didasarkan pada penggunaan atau tidak dari alat pembelajaran yang canggih, tetapi pada keakuratan dan efektivitas media yang dipilih dan digunakan oleh guru. Selanjutnya ada komponen yang dalam strategi belajar mengajar itu metode pengajaran. Keakuratan pemilihan metode dapat memengaruhi bentuk strategi belajar mengajar. Selanjutnya ada topik. Topik ini merupakan komponen subjek, dapat dibedakan antara materi formal dan materi informal. Bahan formal adalah isi pelajaran yang terkandung dalam buku teks resmi, sedangkan materi informal adalah bahan belajar dari lingkungan sekolah yang bersangkutan. Komponen ini merupakan input yang harus benar-benar diperhitungkan dalam strategi belajar mengajar. Tentu saja di dalam strategi belajar mengajar itu ada komponen peserta didik. Jika tidak ada peserta didik, maka belajar mengajar itu tidak akan berjalan. Dalam kegiatan belajar mengajar, siswa memiliki latar belakang yang berbeda, seperti dalam aspek lingkungan sosial, lingkungan budaya, gaya belajar, kondisi ekonomi, bahkan tingkat kecerdasan. Masing-masing aspek berbeda untuk setiap siswanya. Selanjutnya ada guru. Sama seperti peserta didik tadi, guru juga berperan sangat penting dalam strategi belajar mengajar. Guru dapat berbeda dalam pengalaman, pengetahuan, kemampuan untuk menyajikan dan mengelola pembelajaran, gaya mengajar, visi kehidupan atau intuisi. Selanjutnya ada tujuan pendidikan. Di dalam komponen strategi belajar mengajar ada juga yang namanya tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan ini merupakan referensi yang diyakini dapat memilih strategi belajar mengajar. Tujuan pengajaran yang orientasi pada akhlak tertentu tak bisa dicapai bila strategi belajar mengajar ini berorientasi kepada dimensi kognitif. Selanjutnya ada yang namanya penyampaian informasi. Penyampaian informasi ini merupakan kegiatan di mana pendidik menyampaikan informasi mengenai konsep, aturan, dan prinsip-prinsip yang disajikan kepada peserta didik. Pada tahapan ini, pendidik akan menjelaskan pokok-pokok tentang semua materi pembelajaran.
Selanjutnya ada tujuan strategi belajar mengajar. Tentu ada tujuan jika kita melakukan strategi belajar mengajar. Tujuan yang pertama adalah mempermudah guru untuk membuat penilaian. Tujuan yang kedua, membantu memudahkan guru dalam menentukan kegiatan belajar dan sarana belajar. Yang ketiga, sederhanakan pemilihan dan pengaturan bahan ajar untuk guru. Yang terakhir adalah mempermudah siswa untuk mengkomunikasikan tujuan kegiatan belajar mengajar sehingga siswa dapat melakukan pembelajaran mereka lebih mandiri. Baik, selanjutnya kita masuk ke poin pembahasan yang ketiga, yaitu aliran psikologi tingkah laku. Di dalam aliran psikologi tingkah laku ada beberapa teori. Yang pertama teori Thorndike, yang kedua teori Skinner, yang ketiga teori Ausubel, yang keempat teori Gaffney, yang kelima teori Pavlov, yang keenam teori Bandura, dan yang terakhir adalah aliran latihan mental. Selanjutnya kita akan menjelaskan masing-masing dari teori-teori yang ada di dalam aliran psikologi tingkah laku. Kita masuk ke dalam teori-teori tadi, alangkah baiknya kita mengetahui apa itu aliran psikologi tingkah laku. Yang pertama ada ahli Riz Effendi. Dia mengatakan bahwa teori belajar ialah teori yang bercerita tentang kesetiaan siswa untuk belajar sesuatu. Selanjutnya ada menurut Dr. Randus Sunario MKes. Dia mengatakan bahwa tingkah laku adalah aktivitas yang timbul karena adanya stimulus dan respon, serta dapat diamati secara langsung dan tidak langsung. Jadi kesimpulannya di sini adalah psikologi merupakan berisi tentang mengajar, tentang petunjuk bagaimana semestinya mengajar siswa pada usia tertentu bila sudah siap untuk belajar. Selanjutnya di sini ada yang namanya teori Thorndike. Menurut Edward L. Thorndike, pada tahun 1874 sampai dengan tahun 1949, ia mengemukakan bahwa belajar adalah proses interaksi antara stimulus dan respon. Antara stimulus dan respon ini mereka memiliki kaitan dan hubungan. Di sini stimulus itu sendiri adalah apa saja yang dapat merangsang terjadinya kegiatan belajar seperti pikiran, perasaan, atau hal-hal yang dapat ditangkap melalui alat indera. Sedangkan respon adalah reaksi yang dimunculkan siswa ketika belajar yang juga dapat berupa pikiran, perasaan, atau gerakan berupa tindakan. Di sini ya di dalam beberapa dalil atau hukum yang dikemukakan oleh L. Thorndike tadi itu ada mengakibatkan atau munculnya stimulus respon. Yang pertama ada hukum akibat. Di sini hukum akibat ini berisikan kesimpulan bahwa kepuasan yang terlahir dari adanya ganjaran dari guru akan memberikan kepuasan dari siswa dan cenderung untuk berusaha melakukan atau meningkatkan apa yang telah dicapainya itu. Selanjutnya ada yang namanya hukum latihan. Di dalam hukum latihan ini pada dasarnya mengungkapkan bahwa stimulus dan respon memiliki hubungan satu sama lain secara kuat. Jika proses pengulangan sering terjadi dan makin banyak kegiatan ini dilakukan, maka hubungan yang terjadi akan bersifat otomatis. Selanjutnya ada yang namanya hukum kesiapan. Hukum ini menerangkan bagaimana kesiapan seseorang siswa dalam melakukan suatu kegiatan. Seorang siswa yang mempunyai kecenderungan untuk bertindak atau melakukan kegiatan dan kemudian dia benar melakukan kegiatan tersebut, maka tindakannya akan melahirkan kepuasan bagi dirinya sendiri. Selanjutnya yang kedua ada teori Skinner. Di sini menurut Skinner Burgos Frederick, dia menyatakan bahwa ganjaran atau penguatan mempunyai peranan yang amat penting dalam proses belajar. Di sini antara ganjaran dan penguatan ini memiliki perbedaan. Ganjaran itu merupakan respon yang sifatnya
mengembirakan dan merupakan tingkah laku yang sifatnya subjektif. Sedangkan penguatan merupakan suatu yang mengakibatkan meningkatnya kemungkinan suatu respon dan lebih mengarah kepada hal-hal yang sifatnya dapat diamati dan diukir. Di sini ganjaran ada yang di penguatan ini ada penguatan positif dan ada penguatan negatif. Penguatan positif akan berbekas pada diri siswa jika mereka mendapatkan pujian setelah berhasil menyelesaikan tugas atau menjawab pertanyaan dengan benar. Biasanya akan berusaha memenuhi tugas berikutnya dengan penuh semangat. Penguatan yang berbentuk hadiah atau pujian akan memotivasi siswa untuk rajin belajar dan mempertahankan prestasinya. Selanjutnya ada yang namanya penguatan negatif. Penguatan negatif ini bentuknya stimulus yang lahir akibat dari respon siswa yang kurang atau tidak diharapkan. Penguatan negatif ini diberikan agar respon yang tidak diharapkan atau tidak menunjang pada pelajaran tidak diulangi lagi oleh siswa. Penguatan negatif ini dapat berupa teguran, peringatan atau sanksi. Namun untuk mengubah tingkah laku siswa dari negatif menjadi positif, guru perlu mengetahui psikologi yang dapat digunakan untuk memperkirakan atau memprediksi dalam mengendalikan tingkah laku siswa tersebut. Ada teori Ausubel. Teori Ausubel ini menurut Ausubel pada Yudhoyono pada tahun 1998. Dia mengatakan bahan pelajaran yang dipelajari haruslah bermakna. Artinya, bahan pelajaran itu harus cocok dengan kemampuan siswa dan harus relevan dengan struktur kognitif yang dimiliki oleh siswa. Oleh karena itu, pelajaran harus dikaitkan dengan konsep-konsep yang sudah dimiliki siswa, sehingga konsep-konsep baru tersebut benar-benar terserap olehnya. Di sini Ausubel membedakan antara belajar menemukan dan belajar menerima. Belajar menemukan ini siswa mencari konsep atau ditemukan oleh siswa, sedangkan pada belajar menerima, siswa hanya menerima konsep atau materi dari guru. Dengan demikian, siswa tinggal menghafalkannya. Di sini Ausubel membedakan antara belajar menemukan dan belajar menerima. Belajar menemukan ini merupakan siswa itu aktif mencari materi apa yang akan dipelajari besok. Jadi mereka terlebih dahulu mencari materi-materinya sebelum masuk ke dalam kelas. Sedangkan belajar menerima ini siswa hanya menerima tanpa mencari tahu materi apa yang akan dibelajarkan, dan mereka hanya menerima dan setelah itu mereka akan menghafalkannya. Selanjutnya ada yang namanya teori Gagne. Menurut Gagne, dalam belajar matematika ada dua objek yang dapat diperoleh siswa, yaitu objek langsung dan objek tak langsung. Apa sih objek tak langsung dan objek langsung itu? Objek tak langsung antara lain kemampuan menyelidiki dan memecahkan masalah, belajar mandiri, bersikap positif terhadap matematika, dan tahu bagaimana semestinya belajar. Sedangkan objek langsung berupa fakta atau keterampilan, konsep, dan aturan. Di dalam menurut Gagne ini, belajar dapat dikelompokkan menjadi 8 tipe. Yang pertama, belajar isyarat, ialah belajar yang tingkatnya paling rendah karena tidak ada niat atau spontanitas. Contohnya, menyenangi atau menghindari pelajaran karena akibat perilaku gurunya. Selanjutnya ada yang namanya stimulus respon. Stimulus respon ini merupakan kondisi di mana belajar yang ada diniati dan responnya jasmania. Kita misalkan, siswa meniru tulisan guru di papan tulis. Selanjutnya ada yang namanya rangkaian gerak. Rangkaian gerak ini adalah perbuatan jasmania terurut dari 2 kegiatan atau lebih dalam rangkaian stimulus respon. Selanjutnya ada yang namanya rangkaian verbal.
merupakan perbuatan lisan terurut dari dua kegiatan atau lebih dalam rangkaian stimulus respon. Kita misalkan mengemukakan pendapat, menjawab pertanyaan guru secara lisan. Belajar membedakan adalah belajar memisah rangkaian yang bervariasi. Selanjutnya ada pembentukan konsep. Disebut juga tipe belajar pengelompokan, yaitu belajar melihat sifat bersama benda-benda konkret atau peristiwa untuk dijadikan suatu kelompok. Selanjutnya ada yang namanya pembentukan aturan dan pemecahan masalah. Ada teori Pavlov. Di sini Pavlov merupakan ilmuwan berkebangsaan Rusia yang terkenal dengan teori belajar klasiknya dan seorang penganut aliran tingkah laku, yaitu aliran yang berpendapat bahwa hasil belajar manusia itu didasarkan kepada pengamatan tingkah laku manusia yang terlihat melalui stimulus respon dan belajar syarat atau conditional learning. Selanjutnya ada teori Baruda. Baruda mengemukakan bahwa siswa belajar itu melalui meniru. Di sini meniru itu adalah bukan berarti menyontek, tetapi meniru hal-hal yang dilakukan oleh orang lain, terutama guru. Jika tulisan guru baik, guru berbicara sopan santun dengan mengemukakan bahasa yang baik dan benar. Tingkah laku yang terpuji menerangkan dengan jelas dan sistematik, maka siswanya akan menirunya. Jika contoh-contoh yang dilihatnya baik, ia pun akan menirunya. Dengan demikian, guru harus menjadi model yang berprofesional. Selanjutnya, yang terakhir ada yang namanya aliran latihan mental. Aliran latihan mental ini berkembang pada abad 20. Ia mengemukakan bahwa struktur otak manusia terdiri dari gumpalan-gumpalan otak. Agar ia kuat, maka harus dilatih dengan beban. Makin banyak latihan dan beban yang makin berat, otak itu makin kuat pula. Oleh karena itu, jika siswa ingin pandai, maka ia harus dilatih otaknya dengan cara banyak berlatih, memahami dan mengajarkan soal-soal yang benar. Makin sukar materi, itu makin pandai pula anak tersebut. Selanjutnya kita masuk ke dalam poin materi yang keempat, yaitu teori psikologi kognitif. Di teori psikologi kognitif ini ada 6 teori yang dikembangkannya. Yang pertama teori Piaget, yang kedua teori Brunner, yang ketiga teori Gestalt, yang keempat teori Brownell, yang kelima teori Diaves, yang keenam teori Van Halen. Kita akan membahasnya satu persatu. Lebih baiknya kita mengetahui apa itu teori psikologi kognitif. Teori psikologi kognitif ini adalah suatu ilmu yang mempelajari bagaimana arus informasi diterima dan ditangkap oleh indera, diproses oleh jiwa seseorang dan diendapkan di dalam kesadaran, juga diwujudkan melalui bentuk tingkah laku atau tindakan. Psikologi kognitif dapat pula dipandang sebagai studi terhadap proses yang melandasi dinamika mental. Masuk ke dalam teori yang pertama, teori Piaget. Teori Piaget ini menunjukkan bahwa kecerdasan berubah seiring dengan pertumbuhan anak. Seiring untuk memperoleh pengetahuan, anak juga harus mengembangkan atau membangun mental. Menurut Jean Piaget, proses belajar sesungguhnya terdiri dari 3 tahapan, yaitu asimilasi, akomodasi, dan ekuilibrasi. Akomodasi adalah penyesuaian struktur kognitif pada situasi yang baru, sedangkan ekuilibrasi adalah penyesuaian berkesinambungan antara asimilasi dan akomodasi. Sedangkan kita misalkan seorang siswa telah memiliki pengetahuan tentang baik dan buruk, kemudian gurunya memberikan pelajaran baru tentang perbuatan baik dan buruk menurut Pancasila, maka proses penyelesaian materi baru terhadap materi pengetahuan yang sudah dimiliki siswa itu disebut asimilasi.
Kita lanjut ke teori Brunner. Di sini teori Brunner merupakan proses belajar lebih ditentukan oleh cara kita mengatur materi pelajaran dan bukan ditentukan oleh umur seorang, seperti yang telah dikemukakan oleh Piaget. Hal itu terdapat pada 3 tahapan, yaitu enektif, ikonik, dan simbolik. Enektif itu berupa aktivitas siswa untuk memahami lingkungan melalui pengalaman langsung suatu realitas. Sedangkan ikonik itu berupa upaya siswa melihat dunia melalui gambar-gambar dan visualisasi. Selanjutnya ada yang namanya simbolik. Simbolik berupa pemahaman siswa terhadap gagasan-gagasan abstrak, berupa teori-teori penafsiran, analisis, dan sebagainya. Terdapat realitas yang telah diamati atau dialami. Secara umum, teori Brunner ini bila diaplikasikan biasanya mengikuti pola sebagai berikut. Yang pertama, menentukan tujuan-tujuan instruksional, memilih materi pelajaran, menentukan topik-topik yang mungkin dipelajari secara induktif oleh siswa, mencari contoh-contoh tugas, ilustrasi, dan sebagainya yang dapat digunakan mahasiswa untuk belajar. Selanjutnya, mengatur topik-topik pelajaran sedemikian rupa sehingga urutan topik itu bergerak dari yang paling konkret ke yang abstrak. Yang terakhir adalah mengevaluasi proses dan hasil belajar. Teori Gestalt ini, selanjutnya ada teori Gestalt. Teori Gestalt ini merupakan psikologi Gestalt, yang merupakan salah satu aliran psikologi yang mempelajari suatu gejala sebagai suatu keseluruhan atau totalitas. Data-data dalam teori psikologi Gestalt disebut sebagai fenomena gejala. Di dalam teori Gestalt ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh guru. Yang pertama, penyajian konsep. Yang kedua, pelaksanaan kegiatan belajar. Dan yang ketiga, ada mengatur suasana kelas agar peserta didik siap belajar. Selanjutnya ada yang namanya teori Brownell. Teori Brownell ini, menurut W. Brownell, mengemukakan bahwa belajar matematika harus merupakan belajar bermakna dan belajar pengertian. Dia menegaskan bahwa belajar pada hakikatnya merupakan suatu proses yang bermakna. Selanjutnya ada teori Dienes. Menurut Zoltan P. Dienes adalah seorang matematikawan yang memusatkan perhatiannya pada cara-cara pengajaran terhadap anak-anak. Di sini ada 6 tahapan yang secara berurutan dalam menjanjikan atau konsep matematika sebagai berikut. Yang pertama, tahapan bermain bebas. Tahapan bermain bebas merupakan tahap belajar konsep yang aktivitasnya tidak diarahkan. Pada kegiatan ini, kemungkinan anak untuk mengadakan percobaan dan mengotak-atik atau memanipulasi benda-benda konkret dari unsur-unsur yang sedang dipelajarinya. Yang selanjutnya ada tahapan permainan. Dalam permainan yang disertai aturan, anak-anak sudah mulai meneliti pola-pola dan keteraturan yang terdapat dalam konsep tertentu. Selanjutnya ada tahapan penelahan kesamaan sifat. Pada tahap ini, anak-anak mulai diarahkan dalam kegiatan menemukan sifat-sifat kesamaan dalam permainan yang sedang diikuti. Untuk melatih anak-anak dalam mencari kesamaan sifat, guru perlu mengarahkan mereka dengan mentranslasikan kesamaan struktur dari bentuk permainan yang satu ke bentuk permainan lainnya. Selanjutnya ada tahapan representasi, merupakan tahapan pengambilan kesamaan sifat dari beberapa situasi yang sejenis. Selanjutnya ada tahapan simbolisasi. Ya, ini merupakan tahapan belajar konsep yang membutuhkan kemampuan merumuskan representasi dari setiap konsep-konsep dengan menggunakan simbol-simbol matematika atau melalui perumusan verbal. Selanjutnya ada tahapan formalisasi. Tahapan formalisasi merupakan tahap belajar konsep yang terakhir. Dalam tahapan ini, anak-anak dituntut untuk mengurutkan sifat-sifat konsep dan kemudian merumuskan sifat-sifat baru dari konsep tersebut.
Kita contohkan, anak-anak yang telah mengenal dasar-dasar dalam struktur matematika seperti aksioma harus mampu merumuskan teorema dalam arti membuktikan teorema tersebut. Terakhir ada yang namanya teori Van Haele. Van Haele adalah seorang guru matematika bangsa Belanda yang mengadakan penelitian dalam pengajaran geometri. Menurut Van Haele ada 3 unsur utama dalam pengajaran geometri, yaitu materi pengajaran dan metode pengajaran yang diterapkan. Jika ketiga unsur ditata secara terpadu, akan dapat meningkatkan kemampuan berpikir anak kepada tahapan berpikir yang lebih tinggi. Kita masuk ke materi poin yang kelima, yaitu kemampuan dasar mengajar. Apa saja yang akan kita bahas dalam materi kemampuan dasar mengajar ini? Yang pertama kita akan membahas pengertiannya, kemudian unsur-unsur kemampuan dasar mengajar, tujuan kemampuan dasar mengajar, kriteria guru yang memiliki kemampuan dasar mengajar, syarat-syarat kemampuan mengajar guru, jenis-jenis keterampilan dasar mengajar, metode khusus dalam pembelajaran matematika. Berikut kita akan membahasnya satu persatu. Kita masuk ke dalam pengertian kemampuan dasar mengajar. Sebelum kita masuk ke dalam kemampuan dasar mengajar, sebaiknya kita mengetahui apa itu mengajar. Mengajar merupakan cara yang dilakukan oleh guru dalam mentransfer ilmu kepada peserta didik dengan tujuan agar peserta didik memiliki pengetahuan aktif serta terampil dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran, dan juga merupakan proses menyampaikan selain upaya menyebarluaskan dan memperkaya pengalaman belajar siswa, ialah menanamkan pengetahuan sikap dan keterampilan. Kita masuk ke dalam kemampuan dasar mengajar. Kemampuan dasar mengajar merupakan keahlian yang harus dimiliki oleh guru dalam memberikan penjelasan materi, mengelola kelas, serta keterampilan guru dalam memberikan variasi pembelajaran. Keterampilan mengajar bagi seorang guru adalah sangat penting kalau ia ingin menjadi seorang guru yang profesional. Jadi, di samping harus menguasai substansi bidang studi yang diampu, keterampilan dasar mengajar juga merupakan keterampilan penunjang untuk keberhasilan dalam proses belajar mengajar. Di dalam kemampuan dasar mengajar ini ada 2 kemampuan pokok yang harus kita kuasai oleh seorang tenaga pengajar. Yang pertama, menguasai materi atau bahan ajar yang akan diajarkan, what to teach. Yang kedua, menguasai metode atau cara untuk membelajarkannya, how to teach. Selanjutnya ada juga yang namanya unsur-unsur kemampuan dasar mengajar. Apa saja yang termasuk dalam unsur-unsur kemampuan dasar mengajar? Yang pertama ada tujuan dan sasaran keterampilan. Di sini, tujuan pendidikan adalah mencerdaskan anak bangsa sehingga sasaran utama dunia pendidikan adalah peserta didik. Dengan memberikan ilmu yang bermanfaat dan meningkatkan keterampilan peserta didik, maka secara tidak langsung guru telah mewujudkan tujuan pendidikan. Unsur yang kedua adalah perencanaan pembelajaran. Dalam proses pembelajaran, guru harus membuat perencanaan pembelajaran. Perencanaan tersebut dapat berupa materi ajar atau bahan ajar, program tahunan, program semester, silabus atau RPS, RPP maksudnya. Guru harus merencanakan media maupun metode pembelajaran, sehingga dalam mendemonstrasikan keterampilan dasar mengajar, guru harus mempersiapkan bahan-bahan sebelum mengajar. Selanjutnya ada unsur-unsurnya, yaitu pembinaan. Setelah membuat perencanaan dalam pembelajaran, maka mahasiswa atau calon guru yang mendemonstrasikan keterampilan belajar harus diberikan pembinaan terlebih dahulu. Selanjutnya ada sarana kegiatan belajar. Guru yang kreatif adalah guru yang mampu memberikan materi pembelajaran dengan menggunakan sarana maupun media yang menarik. Perhatian peserta didik, jadi untuk calon guru harus mampu membuat sarana kegiatan belajar menjadi lebih menarik dan menyenangkan.
Dan yang unsur yang terakhir ada praktik atau demonstrasi kemampuan dasar mengajar. Di sini, sebagai calon guru diberikan kesempatan untuk tampil di kelas mempraktikkan keterampilan dasar mengajar yang baik. Selanjutnya ada tujuan kemampuan dasar belajar. Di sini, adapun tujuan dari kemampuan dasar mengajar ini agar guru dan calon guru mengetahui apa saja keterampilan dasar yang harus dilakukan pada saat proses pembelajaran berlangsung. Di sini ada tujuan instruksional khususnya sebagai kemampuan dasar mengajar adalah 1. Kita dapat menganalisis tingkah laku mengajar teman-teman sekelas dan diri sendiri. 2. Dapat melaksanakan keterampilan khusus dalam mengajar. 3. Menciptakan suasana belajar yang aktif, kreatif, inovatif, dan menyenangkan. Dan yang terakhir adalah memiliki sifat profesional layaknya seorang guru. Selanjutnya ada kriteria guru yang memiliki kemampuan dasar mengajar. Adapun kriterianya adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengembangkan kepribadian. Sebagai seorang guru yang profesional, perlu adanya pribadi yang baik agar dapat dijadikan contoh tauladan untuk peserta didik. Karena tingkah laku dan sikap guru merupakan percontohan untuk peserta didik. Selanjutnya, menempuh tingkat kependidikan. Jadi, jika kita ingin dikatakan guru profesional, apabila kita telah menempuh pendidikan yang telah ditetapkan, minimal untuk menjadi seorang guru harus menempuh pendidikan S1. Selanjutnya, menguasai materi atau bahan pelajaran. Di sini sebagai seorang guru, kita sebagai fasilitator, yaitu memberikan fasilitas kepada peserta didik dalam penyampaian materi pelajaran. Oleh karena itu, guru harus mampu menguasai materi atau bahan pelajaran yang akan diajarkan kepada peserta didik. Selanjutnya, kriterianya adalah menyusun program pengajaran. Di sini, sebelum melaksanakan mengajar di kelas, guru perlu menyusun program pengajaran yang berguna sebagai pedoman guru untuk melakukan setiap kegiatan pembelajaran. Selanjutnya ada yang namanya memberikan penilaian atau evaluasi. Di sini evaluasi merupakan hasil akhir dalam proses pembelajaran. Oleh sebab itu, setelah melaksanakan program pengajaran, guru harus memberikan penilaian terhadap hasil kerja peserta didik agar guru mengetahui kemajuan peserta didik sebelum dan sesudah menerima materi pembelajaran. Dan yang keenam ada yang namanya menyelenggarakan administrasi pendidikan. Guru sebagai administrator yang berperan dalam membantu peserta didik untuk menyelenggarakan administrasi pembelajarannya. Dan yang ketujuh ada yang namanya berinteraksi atau berkomunikasi. Di sini guru memiliki kompetensi sosial yang guru harus memiliki komunikasi yang baik dengan peserta didik, teman sejawat, wali murid maupun lingkungan masyarakat. Karena tujuan pembelajaran dapat berjalan dengan baik apabila adanya kerjasama yang baik antara sesama guru, guru dengan peserta didik, dan guru dengan lingkungan masyarakat. Dan yang terakhir adalah kriteria guru yang harus memiliki kemampuan dasar mengajar, yaitu menyelenggarakan penelitian sederhana untuk keperluan pengajaran. Di sini, untuk meningkatkan keprofesional seorang guru, maka guru harus mampu menyelenggarakan penelitian sederhana agar menambah wawasan terbaru guru dan menambah sumber referensi guru dalam mengajar. Selanjutnya adapun syarat-syarat kemampuan mengajar guru. Jadi adapun syarat-syarat jika kita menjadi guru yang baik, yaitu kita harus ada pengetahuan, ada keterampilan, mengevaluasi, persyaratan fisik, persyaratan mental, persyaratan moral, dan persyaratan intelektual. Selanjutnya kita masuk ke dalam jenis-jenis keterampilan mengajar. Adapun jenis-jenis keterampilan mengajar yang pertama yaitu keterampilan membuka dan menutup pembelajaran.
Keterampilan membuka pelajaran merupakan kegiatan untuk mempersiapkan siswa sebelum pembelajaran dimulai yang bertujuan untuk mempersiapkan diri dan mental peserta didik agar siap dan fokus untuk menerima pelajaran. Selanjutnya, keterampilan menutup pembelajaran. Ini merupakan kegiatan yang dilakukan oleh guru untuk mengakhiri pelajaran atau kegiatan belajar mengajar yang bertujuan untuk memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai hasil belajar yang telah dikuasainya. Selanjutnya ada yang namanya keterampilan menjelaskan pembelajaran. Keterampilan dasar mengajar menjelaskan dalam pembelajaran ialah keterampilan menyajikan informasi secara lisan yang diorganisasi secara sistematis untuk menunjukkan adanya hubungan antara satu bagian dengan lainnya. Kita misalnya definisi dengan contoh atau dengan sesuatu yang belum diketahui. Adapun tujuan dari keterampilan menjelaskan pelajaran yaitu dapat membimbing peserta didik memahami materi yang dipelajari, dapat melibatkan peserta didik untuk berpikir dan memecahkan masalah-masalah, dan yang terakhir adalah memberi balikan kepada peserta didik mengenai tingkat pemahamannya, dan untuk mengetahui kesalahpahaman mereka. Yang ketiga ada keterampilan bertanya. Di keterampilan bertanya ini ada yang namanya keterampilan bertanya dasar dan ada juga yang keterampilan bertanya lanjut. Di sini keterampilan bertanya dasar adalah proses pembelajaran guru yang melibatkan peserta didik dalam hal tanya jawab serta mempunyai beberapa komponen yang perlu diterapkan dalam mengajukan segala jenis pertanyaan. Sedangkan bertanya lanjut ini adalah cara yang dilakukan oleh guru dalam memberikan pertanyaan secara berkelanjutan serta lanjutan dari bertanya dasar yang mengutamakan usaha pengembangan kemampuan berpikir siswa yang akan menghasilkan respon positif dari peserta didik. Selanjutnya, di jenis-jenis keterampilan mengajar ini ada juga yang namanya keterampilan mengadakan variasi. Keterampilan mengadakan variasi ini merupakan perubahan dalam proses kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan motivasi para siswa serta mengurangi kejenuhan dan kebosanan. Variasi dalam kegiatan belajar mengajar dapat dikelompokkan menjadi 4 bagian. Yang pertama, variasi gaya mengajar. Yang kedua, variasi dalam penggunaan media. Yang ketiga, variasi dalam pola interaksi dan kegiatan. Dan yang terakhir adalah variasi stimulus. Selanjutnya ada jenis keterampilan mengajar yaitu keterampilan memberi penguatan. Di keterampilan memberikan penguatan ini dapat diberikan dalam bentuk verbal dan non-verbal. Selanjutnya ada keterampilan mengelola kelas. Pengelolaan kelas adalah keterampilan guru untuk menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang optimal dan mengembalikannya bila terjadi gangguan dalam proses belajar mengajar. Adapun tujuan umum pengelolaan kelas adalah menyediakan dan menggunakan fasilitas kelas untuk bermacam-macam kegiatan belajar dan mengajar agar mencapai hasil yang baik. Selanjutnya ada yang namanya keterampilan membimbing diskusi. Keterampilan membimbing diskusi ini adalah suatu proses yang teratur yang melibatkan sekelompok orang dalam interaksi tatap muka yang informal yang kemungkinan siswa menguasai suatu konsep atau memecahkan suatu masalah. Selanjutnya ada keterampilan menggunakan media dan alat pembelajaran. Keterampilan menggunakan media dan alat pembelajaran yang diperlukan dalam proses pembelajaran agar siswa cepat dan mudah memahami materi yang diajarkan. Dan keterampilan yang terakhir adalah keterampilan mengevaluasi. Mengevaluasi adalah proses sistematis untuk mengetahui efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan pembelajaran yang bertujuan untuk mengetahui sejauh mana siswa memiliki kompetensi yang telah ditentukan. Selanjutnya kita masuk ke dalam metode khusus dalam pembelajaran matematika. Adapun metode yang pertama digunakan adalah metode ceramah. Metode ini yang paling banyak dipakai terutama untuk bidang studi non eksakta.
Selanjutnya ada metode expositoro, yaitu guru tidak terus-menerus berbicara. Selanjutnya ada metode demonstrasi, adalah metode mengajar yang menggunakan peragaan untuk memperjelas suatu pengertian atau memperlihatkan suatu proses atau cara kerja suatu benda yang berkenaan dengan pembelajaran. Selanjutnya ada metode drill dan metode latihan. Di sini metode drill merupakan salah satu metode pembelajaran yang menekankan pada kegiatan latihan yang dilakukan berulang-ulang secara terus-menerus untuk mengetahui kemampuan atau keterampilan tertentu. Selanjutnya ada metode tanya jawab, dan selanjutnya ada metode penemuan, selanjutnya ada metode inquiry, dan terakhir ada metode permainan, dan selanjutnya ada metode pemberian tugas. Itulah metode-metode khusus yang digunakan dalam pembelajaran matematika. Kita lanjutkan ke materi yang keenam, poin materi yang keenam, yaitu pendekatan konstruktivisme dalam pembelajaran matematika. Poin-poin yang kita bahas dalam pendekatan konstruktivisme yaitu belajar matematika menurut paham konstruktivisme, pembelajaran konstruktivisme dalam matematika, implementasinya dalam pembelajaran matematika, evaluasi pembelajaran matematika menurut konstruktivisme, posisi mengajar konstruktivisme di antara pendekatan lain, dan contoh setting pembelajaran konstruktivisme. Nah, di sini kita harus tahu apa itu pendekatan konstruktivisme. Apa sih pendekatan konstruktivisme itu? Merupakan salah satu pendekatan pembelajaran yang melibatkan partisipasi siswa lebih aktif dibandingkan partisipasi guru. Indikator yang digunakan yaitu adanya peningkatan rata-rata skor hasil belajar siswa maupun aktivitas belajar siswa pada tiap siklusnya. Selanjutnya kita masuk ke dalam belajar matematika menurut paham konstruktivisme. Menurut para ahli konstruktivisme, belajar matematika adalah manipulasi aktif dari pemaknaan, bukan hanya bilangan dan rumus-rumus saja. Mereka menolak paham bahwa matematika dipelajari dalam satu koreksi yang berpola linier. Selanjutnya menurut Kopp pada tahun 1992, ia mengatakan bahwa belajar matematika merupakan proses di mana siswa secara aktif mengkonstruksi pengetahuan matematika. Dan menurut Conray pada tahun 1990, Conray dalam konstruktivisme menawarkan suatu powerful contribution dalam matematika. Dalam mengkonstruksi pengertian matematika melalui pengalaman, ia mengidentifikasi 10 karakteristik dari powerful contribution. Selanjutnya ada pembelajaran konstruktif dalam matematika. Menurut Conray pada tahun 1991 menyatakan bahwa sebagai seorang konstruktivisme, ketika saya mengajar matematika, saya tidak mengajarkan siswa tentang struktur matematika. Saya mengajarkan matematika, saya tidak mengajarkan siswa tentang struktur matematika yang objeknya ada di dunia ini. Namun saya mengajar mereka bagaimana mengembangkan kognisi mereka, bagaimana melihat dunia melalui sekumpulan lensa kuantitatif. Yang saya percayai akan menyediakan suatu cara yang powerful untuk memahami dunia. Dari sini dapat dicerminkan bahwa matematika hanyalah sebagai alat untuk berpikir. Fokus utama belajar matematika adalah memberdayakan siswa untuk berpikir, mengkonstruksi pengetahuan matematika yang pernah ditemukan oleh ahli-ahli sebelumnya. Ada implementasi dalam pembelajaran matematika. Di sini implementasinya dalam pembelajaran konstruktivisme, yaitu peranan guru bukan pemberi jawaban atas pertanyaan siswa, melainkan mengarahkan siswa untuk membentuk pengetahuan matematika sehingga diperoleh struktur matematika. Yang menjadi pusat perhatian adalah siswa, sedangkan guru sebagai fasilitator.
Selanjutnya ada evaluasi pembelajaran menurut konstruktivisme. Di sini menurut Webb pada tahun 1992, evaluasi dalam pendidikan adalah suatu investigasi sistematis tentang nilai atau merit tentang suatu tujuan. Termasuk di dalam evaluasi adalah kumpulan bukti-bukti secara sistematis untuk membantu membuat keputusan tentang yang pertama, siswa belajar, yang kedua, pengembangan materi, dan yang ketiga ada program. Dari kutipan dalam web 1992 memberikan definisi umum tentang asesmen sebagai berikut. Di sini evaluasi dalam pembelajaran matematika menggunakan pendekatan konstruktivisme terjadi sepanjang proses pembelajaran berlangsung, ongoing assessment. Dari awal sampai akhir, guru memantau perkembangan siswa, pemahaman siswa terhadap suatu konsep matematika, ikut membentuk dan mengawasi proses konstruksi pengetahuan yang dibuat oleh siswa. Sini ada posisi pengajaran konstruktivisme di antara pendekatan lain. Menurut ahli Brady pada tahun 1985, menurut Burton pada tahun 1993, dan menurut kami pada tahun 1990, dapat diambil kesimpulan tujuan posisi mengajar pendekatan konstruktivis yaitu seorang guru mempromosikan dalam mendorong pengembangan setiap individu dalam kelas untuk menguatkan konstruksi matematika, pemecahan dan pembenaran masalah-masalah matematika, serta konsep-konsep matematika. Di sini, guru juga diharapkan mencoba berusaha mengembangkan kemampuan siswa untuk merefleksikan dan mengevaluasi kualitas konstruksi mereka. Nah, di sini kita bisa lihat contoh setting pembelajaran konstruktivisme. Di sini kita bisa memahami contoh setting pembelajaran konstruktivisme. Selanjutnya kita masuk ke materi ke-7, poin ke-7, yaitu tentang pendekatan pemecahan masalah matematika. Adapun poin-poin yang kita akan bahas pada materi ini adalah masalah dan pemecahan masalah, cara mengerjakan pemecahan masalah, strategi pemecahan masalah, pentingnya pemeriksaan kembali, metakognisi, dan contoh pembelajaran pemecahan masalah. Ada namanya masalah dan pemecahan masalah. Semua masalah biasanya membuat situasi yang mendorong seseorang untuk menyelesaikannya, akan tetapi tidak tahu secara langsung apa yang harus dikerjakan untuk menyelesaikannya. Ini cara mengerjakan pemecahan masalah. Adapun poin-poin yang kita fokus di dalam sini adalah cara mengerjakan pemecahan masalah. Yang pertama adalah kita harus mengetahui karakteristik permasalahannya, kita harus tahu karakteristik dari siswa, dan terakhir adalah mengetahui pembelajaran strategi pemecahan masalah. Selanjutnya ada pun hal-hal yang harus dipertimbangkan dalam mengerjakan pemecahan masalah, yaitu yang pertama waktu yang digunakan, yang kedua perencanaannya, dan yang ketiga sumber yang diperlukan, yang keempat peran teknologi, dan yang kelima manajemen kelas. Ini berbicara tentang strategi pemecahan masalah. Strategi pemecahan masalah ini tidak bisa dilepaskan dari tokoh utamanya, yaitu George Polya. Menurut Polya, dalam pemecahan suatu masalah terdapat 4 langkah yang harus dilakukan. Yang pertama, memahami masalah. Yang kedua, merencanakan pemecahan masalah. Yang ketiga, menyelesaikan masalah. Dan yang keempat, memeriksa kembali hasil. Selanjutnya, strategi yang bisa kita gunakan dalam pemecahan masalah yang mungkin diperkenalkan pada anak sekolah dasar. Yang pertama, strategi act it out, yaitu strategi ini dilakukan dengan menggunakan gerakan-gerakan fisik. Yang kedua, membuat gambar atau diagram. Hal yang perlu digambar atau dibuat diagramnya adalah bagian-bagian terpenting yang diterapkan mampu memperjelas permasalahan yang dihadapi.
Selanjutnya menemukan pola, selanjutnya membuat tabel, selanjutnya memperhatikan semua kemungkinan secara sistematik, selanjutnya tebak dan periksa, selanjutnya strategi kerja mundur, selanjutnya menggunakan kalimat terbuka, dan yang terakhir adalah mengubah sudut pandang. Strategi ini sering kali digunakan setelah kita gagal untuk menyelesaikan masalah dengan menggunakan strategi lainnya. Ini ada yang namanya pentingnya pemeriksaan kembali hasil. Memikirkan atau menelaah kembali langkah-langkah yang telah dilakukan dalam pemecahan masalah merupakan kegiatan yang sangat penting untuk meningkatkan kemampuan anak dalam pemecahan masalah. Di sini, adapun hal-hal penting yang bisa dikembangkan dalam langkah terakhir dari strategi Polya dalam pemecahan masalah tersebut adalah yang pertama, mencari kemungkinan adanya generalisasi, yang kedua, melakukan pengecekan terhadap hasil yang diperoleh, yang ketiga, mencari cara lain untuk menyelesaikan masalah yang sama, yang keempat, mencari kemungkinan adanya penyelesaian lain, dan yang terakhir adalah menelaah kembali proses penyelesaian yang telah dibuat. Selanjutnya ada yang namanya metakognisis. Apa itu metakognisis? Metakognisi adalah suatu kata yang berkaitan dengan apa yang diketahui tentang dirinya sebagai individu yang belajar dan bagaimana dia mengetahui serta menyesuaikan perilakunya. Di sini ada beberapa hal yang dapat guru lakukan untuk menolong anak mengembangkan kesadaran metakognisinya, antara lain melakukan kegiatan berikut. Kita ajukan pertanyaan yang berfokus pada apa dan mengapa. Kemudian kita kembangkan aspek pemecahan masalah yang dapat meningkatkan potensi anak. Dan yang terakhir adalah dalam proses pemecahan masalah. Selanjutnya yang terakhir ada contoh pembelajaran pemecahan masalah. Di sini ada contoh yang satu arah dan contoh multi arah. Ini pembahasan terakhir kita pada video kali ini, yaitu tentang pendekatan open ended dalam pembelajaran matematika. Yang pertama yang akan kita bahas adalah pengertian open ended, yang kedua orientasi pendekatan open ended dalam pembelajaran matematika, yang ketiga mengkonstruksi problem, yang keempat mengembangkan rencana pembelajaran, yang kelima langkah-langkah pendekatan open ended, dan yang keenam keunggulan dan kelemahan pendekatan open ended, dan yang terakhir adalah contoh pendekatan open ended. Selanjutnya kita masuk ke apakah itu open ended. Di sini open ended itu menurut beberapa ahli. Di sini ada saya mengambil 4 orang ahli. Yang pertama menurut Suryadi, Aldi dan kawan-kawan pada tahun 2007. Ia mengatakan masalah yang diformulasikan sedemikian hingga kemungkinan variasi jawaban benar baik dari aspek secara maupun hasilnya disebut masalah open ended. Menurut di sini ada juga menurut Herman Suherman, dan juga menurut Shimada pada tahun 1997 yang mengatakan pembelajaran matematika rangkaian dari pengetahuan, keterampilan, konsep, prinsip atau aturan diberikan kepada siswa biasanya melalui langkah demi langkah. Dan menurut Shimada pada tahun 1997, dalam pembelajaran matematika, rangkaian dari pengetahuan, keterampilan, konsep, prinsip atau aturan diberikan kepada siswa, biasanya melalui langkah demi langkah. Selanjutnya menurut Nohda pada tahun 2000. Jadi kesimpulannya di sini adalah open ended adalah pembelajaran yang membangun kegiatan interaktif antara matematika dan siswa untuk menjawab permasalahan melalui berbagai strategi. Di sini, kegiatan matematika dari kegiatan siswa disebut terbuka jika memenuhi 3 kriteria, di antaranya. Yang pertama, kegiatan siswa harus terbuka. Maksudnya di sini adalah kegiatan pembelajaran yang mengakomodasi kesempatan siswa untuk melakukan segala sesuatu secara bebas. Selanjutnya, kegiatan matematika adalah ragam berpikir. Di sini maksudnya adalah kegiatan yang di dalamnya terjadi proses pengabstraksian dari pengalaman nyata dalam kehidupan sehari-hari dalam dunia matematika atau sebaliknya. Dan yang terakhir adalah kegiatan siswa dan kegiatan matematik merupakan suatu kesatuan. Dalam pembelajaran matematika ini, guru diharapkan
dapat mengangkat pemahaman siswa bagaimana memecahkan permasalahan dan perluasan serta pendalaman dalam berpikir matematika sesuai dengan kemampuan individu. Selanjutnya ada orientasi pendekatan open-ended dalam pembelajaran matematika. Di sini banyak kegiatan berpikir yang sulit terlepas dari matematika, seperti memahami suatu konsep matematika, memecahkan permasalahan matematika, serta mengkonstruksi suatu teori atau menyelesaikan permasalahan dengan menerapkan matematika. Bisa kita lihat bagaimana orientasi pendekatan open-ended dalam pembelajaran matematika dalam gambar yang ada di dalam video ini. Mengkonstruksi problem. Di sini menurut Suherman dan kawan-kawan pada tahun 2003, dia mengkonstruksi dan mengembangkan masalah open-ended yang tepat dan baik untuk siswa dengan tingkat kemampuan yang beragam, tidaklah mudah. Akan tetapi, berdasarkan penelitian yang dilakukan di Jepang dalam jangka waktu yang cukup panjang, ditemukan beberapa hal yang dapat dijadikan acuan dalam mengkonstruksi masalah, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, sajikan permasalahan. Di sini melalui satu fisik yang nyata di mana konsep-konsep matematika dapat diamati dan dikaji siswa. Selanjutnya, soal-soal pembuktian dapat diubah sedemikian rupa sehingga siswa dapat menemukan hubungan dan sifat-sifat dan variabel dalam persoalan itu. Selanjutnya, sajikan bentuk-bentuk atau bangun-bangun sehingga dapat membuat suatu konjektur. Selanjutnya, sajikan urutan bilangan atau tabel sehingga siswa dapat menemukan aturan matematika. Dan yang terakhir adalah berikan beberapa latihan serupa sehingga siswa dapat menggeneralisasi dari pekerjaannya. Jadi terakhir ini kita memberikan beberapa latihan agar siswa lebih dapat memahami materi yang kita ajarkan tadi. Selanjutnya ada mengembangkan rencana pembelajaran. Di sini ada 3 hal yang harus diperhatikan dalam pembelajaran sebelum problem itu ditampilkan di kelas. Yang pertama, apakah problem itu kaya dengan konsep-konsep matematika dan berharga? Selanjutnya, apakah level matematika dari problem itu cocok untuk siswa? Dan yang terakhir adalah apakah problem itu mengundang pengembangan konsep matematika lebih lanjut? Di sini dalam mengembangkan pembelajaran matematika yang baik ada hal-hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, tuliskan respon siswa yang diharapkan. Tujuan dari problem itu diberikan harus jelas. Sajian problem semenarik mungkin. Lengkapi prinsip posing problem sehingga siswa memahami dengan mudah maksud dari problem itu. Dan yang terakhir adalah berikan waktu yang cukup kepada siswa untuk mengeksplorasi problem. Nah, di sini kita bisa melihat langkah-langkah pendekatan open-ended. Adapun langkah-langkah dalam pembelajaran menggunakan pendekatan open-ended, yang pertama, kita menghadapkan siswa pada masalah, terbuka dengan menekankan pada bagaimana siswa sampai pada sebuah solusi. Selanjutnya, membimbing siswa untuk menemukan pola dalam mengkonstruksi permasalahannya sendiri. Selanjutnya, membiarkan siswa memecahkan masalah dengan berbagai penyelesaian dan jawaban yang beragam. Dan yang terakhir, meminta siswa untuk menyajikan hasil temuannya. Di samping langkah-langkah pendekatan open-ended, ada yang namanya keunggulan dan kekurangan dari pendekatan open-ended. Bisa kita lihat keunggulan dan kekurangannya ini di dalam video ini. Sini ada contoh open-ended. Kita bisa melihat contoh open-ended ini dan bisa memahaminya. Kita ucapkan alhamdulillah, semoga ilmunya dan videonya bermanfaat. Baiklah, sekian penjelasan saya dalam video kali ini. Sebagai video pengganti ujian tengah semester, saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dadah!